Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita akan siap merenungkan dan membaca firman Tuhan. Dan kiranya kita sungguh-sungguh bersyukur di bulan ini kita masih secara khusus memperhatikan kehidupan keluarga. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus Tuhan kami sangat bersyukur di pagi hari ini. Hanya kemurahan-Mu saja kami masih hidup dan Engkau berikan peluang untuk beraktivitas, bekerja, dan khususnya dalam kehidupan keluarga. Kami bersyukur Engkau beri waktu bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong, menyertai hamba-Mu yang akan menguraikan dan setiap jemaat di rumah masing-masing yang akan mendengar merenungkannya. Biarlah hati kami tertuju kepadamu, dan kami boleh mendapatkan berkat melalui firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah, hormat kemuliaan bagi nama-Mu, Engkau akan menyertai dengan kuasa-Mu, sehingga semuanya boleh jadi di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan melihat dua Mazmur. Kita akan memperhatikan dulu Mazmur nomor 127. Nanti juga akan Mazmur 128. Tema kita hari ini ialah berkat atas rumah tangga. Berkat atas rumah tangga. Saya akan mengajak kita membaca dari Mazmur nomor 127 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Siarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita semua tahu bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam sebuah masyarakat. Dan kita juga menyadari bahwa Tuhan sudah merancangkan keluarga itu sejak semula dengan menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan kemudian mereka bersatu dan mereka kemudian menjadi satu keluarga dan dengan adanya anak-anak. Nah, berkat atas rumah tangga ada yang Tuhan nyatakan melalui Mazmur ini yang menurut catatan ditulis oleh Salomo. Dan ketika berbicara tentang hal ini juga ada bagian ketika Daud memberikan nasihat kepada Salomo, juga bagaimana dia membangun keluarga. Salah satu yang kita tahu bahwa Salomo lah yang dipercaya untuk membangun rumah bagi Tuhan, bait suci. Waktu itu Daud ingin sekali, tapi Tuhan tidak menghendaki Daud untuk membangun bait suci. Salomo lah yang membangun. Dan kita secara khusus pada bagian ini belajar bahwa apa yang dimaksud dengan bagian ini mulai dari kehidupan keluarga. Dan Mazmur ini sebenarnya dikenal juga sebagai Mazmur untuk keluarga, untuk rumah tangga. Kata yang dipakai
dalam kata membangun rumah, memang dalam bahasa Inggris dipakai kata house di situ, yang menjelaskan tentang rumah dalam bentuk fisik. Tapi juga ada kaitannya dengan bagaimana berkaitan dengan membangun sebuah keluarga. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, setiap orang akan masuk dalam fase pernikahan dan tentu akan mempersiapkan. Berapa hari lalu ada seorang pemuda yang sedang berpacaran dan dia mendekati saya dan bicara, "Om, ada tempat di perumahan yang bagus di sekitar tempat Om?" Ya, saya bilang, "Kamu lihat-lihat saja. Mungkin dia sudah dan mungkin ada yang cocok, ada yang baru untuk kalian mempersiapkan diri." Nah, ini satu gambaran. Membangun rumah atau memiliki sebuah rumah berkaitan juga dengan kehidupan keluarga. Tidak dapat dipisahkan. Ada banyak keluarga yang pasangan-pasangan yang berani memutuskan untuk menikah dengan harapan mereka akan mempersiapkan rumah untuk keluarga. Entah rumah yang besar, yang mewah, atau mungkin sederhana. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, dari bagian ini kita diajak untuk merenungkan satu bagian yang menarik berkaitan dengan berkat atas rumah tangga. Ayat dalam Mazmur 127 ini merupakan ayat tema yang saya ambil untuk pernikahan kami, saya dengan istri. Dan ayat 1a itu merupakan satu penekanan penting pada waktu saya merenungkan. Sebenarnya kami harus mengakui bahwa merencanakan pernikahan itu hanya dalam waktu singkat, 3 bulan. Dan satu-satunya yang harus kami akui dan bersandar hanyalah Tuhan. Dan ayat itu saya ambil untuk kemudian ada dipajang di pelaminan sebagai hiasan untuk latar belakangi momen penting kami. Tapi juga sekaligus ada di kartu undangan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini juga saya menyadari bahwa apa yang dimulai dalam suatu rumah tangga itu adalah hal yang penting. Karena langkah pertama yang dilakukan akan menentukan juga langkah-langkah selanjutnya. Nah, mari kita perhatikan, inilah yang harus disadari baik untuk para pasangan yang akan menikah maupun pasangan muda atau yang sudah memulai pernikahan itu berjalannya beberapa tahun. Nah, dikatakan di situ di dalam Mazmur 127 ada dua hal yang harus kita pegang teguh, harus kita pahami, harus kita akui tentang berkat Tuhan atas rumah tangga. Yang pertama dalam ayat 1 dan 2. Kita perhatikan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam dan makan roti, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kita harus mengakui di sini bahwa Tuhanlah sumber berkat. Tanpa Tuhan, segala usaha dalam keluarga sia-sia. Mungkin kita membandingkan, ada orang yang tidak mengakui Tuhan, kelihatan sukses, kelihatan berhasil, kelihatannya bahagia. Tetapi yang ditekankan di sini bagaimana Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan, sumber berkat, sumber segalanya yang sangat penting bagi kehidupan keluarga. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Salomo bukanlah orang yang bodoh dalam hal membangun rumah. Dengan hikmat, dengan berbagai keterampilan dan banyak orang yang digunakan untuk membangun bait suci, bahkan istananya yang megah.
dalam bagian ini, pemazmur ini menegaskan, jikalau bukan Tuhan, berarti peran daripada Tuhan itu sangat penting di dalam membangun rumah. Berbagai usaha yang dilakukan keluarga untuk materi, kepentingan rumah, dan segalanya mengajarkan kepada kita bahwa harus melibatkan Tuhan, harus mengandalkan Tuhan, harus meminta petunjuk daripada Tuhan. Nah, hal ini sangat penting. Juga berkaitan dengan mengawal kota, keamanan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Dari mana datang pertolonganmu? Ketika kita memandang gunung-gunung, pertolongan kita datang daripada Tuhan. Bagian ini menegaskan, apapun yang sedang digumulkan dalam kehidupan kita keluarga, baik itu sifatnya materi, baik itu sifatnya keamanan, kenyamanan, dan sebagainya, hanya Tuhan sumber yang sesungguhnya. Ketika kita mengandalkan manusia, kita bisa kecewa. Ketika kita berusaha untuk mengandalkan kekuatan sendiri, kita bisa lemah. Tapi kita di bawah sini, Tuhanlah sumber berkat itu. Dan yang menarik di sini bahwa Tuhan itu memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, begitu banyak orang sibuk bangun pagi-pagi di Jakarta ini, dari Bogor ini, ada yang bangun pagi-pagi jam 4 pergi ke Jakarta, pulangnya sudah malam. Pergi beraktivitas, bekerja, dan banyak hal yang dilakukan. Tujuannya untuk mendapatkan uang, segala kebutuhan. Tapi menarik di sini, Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Justru sesuatu yang kelihatan aneh, orang yang kelihatan bekerja keras, tapi ada yang disediakan pada waktu tidur. Maksudnya apa? Sebenarnya ini mengajarkan kepada kita bahwa keseimbangan hidup itu sangat penting. Bekerja, tetapi juga perlu tidur, perlu istirahat. Ketika orang-orang begitu lelah, begitu beraktivitas, dia juga harus memperhatikan. Jangan sampai kesibukannya mengurangi waktu tidurnya, tubuhnya menjadi lemah. Apa yang sangat penting dalam hidup ini harus benar-benar dijalani sesuai dengan yang Tuhan sudah atur. Ketika kita berjuang dalam kehidupan keluarga, saya dengan istri pun juga pernah memasuki masa-masa yang tidak mudah. Saya ingat ketika baru awal pernikahan, masih dalam beberapa hari, membawa mertua untuk keliling kota Dili, mengajak untuk melihat-lihat. Dan ketika melewati satu kompleks perumahan yang begitu bagus, yang mewah, mertua berkata, "Anak, boleh pikirkan rumah yang baik untuk ke depan." Nah, itu menjadi satu harapan. Tidak ada sesuatu yang salah ketika kita merencanakan untuk sebuah tempat tinggal. Nah, berjalannya waktu, memang ketika kami tidak melihat kenyataan ketika waktu masa di Dili itu terjadi setelah pasca jajak pendapat dan kemudian situasi chaos dan kami harus mengungsi dan melayani kembali ke Jakarta. Kami pun kemudian banyak hal yang sedang kami rencanakan. Tetapi ada hal yang mempengaruhi saya dengan istri berbeda pendapat. Saya berpikir kalau memang baik, Tuhan kehendaki, saya akan mengakhiri masa pelayanan, masa tua di kampung saja. Suasananya lebih tenang dan mungkin banyak hal. Tapi istri berpikir lain. Dan ada macam-macam. Kami pun juga sudah berusaha untuk mendapatkan dua bidang tanah di Pontianak. Tapi kemudian dia melihat peluang yang sekarang ada di Citra. Tetapi di sini kami belajar bahwa ketika merencanakan itu, kami harus datang kepada Tuhan, berdoa. Perbedaan-perbedaan, pertimbangan-pertimbangan ini kami semuanya Tuhan atur yang terbaik. Sehingga kami mendapatkan peluang dan akhirnya sekarang
dapat menikmati rumah yang ada. Tidak perlu rumah yang begitu besar, mewah, tetapi sesuai dengan kebutuhan, dan Tuhan tahu yang persis, yang pasti dengan kebutuhan kami. Bapak Ibu, melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan adalah bagian yang terutama karena kita mengakui Tuhanlah sumber berkat kita. Bukan kita mengejar berkat, bukan kita lebih ngotot dengan berkat-berkat, karena berkat-berkat itu Tuhan sediakan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Usaha kita itu hanya bergantung kepada Tuhan. Tetapi di sini mengajarkan kepada kita, kalau kita tahu sumbernya, mengapa kita cari yang bukan sumber? Nah, disinilah mengajarkan kita dengan fokus yang benar, dengan tujuan yang benar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita menempatkan Tuhan, ketika kita sungguh mempertaruhkan hidup kita pada sumbernya, Allah yang menjadi sumber, kita tidak akan dikuasai khawatir. Karena kita tahu kepada sumber yang benar dan Dia pasti akan menyediakan yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Pertanyaan, apa kita mengandalkan Tuhan? Apakah hati kita benar-benar mengutamakan Tuhan dalam segala aspek hidup kita? Apakah kita menjadikan Tuhan itu yang selalu mengisi pikiran kita, mengisi hati kita untuk kita beraktivitas dari pagi sampai malam, atau semata-mata uang? Bukan berarti bahwa uang tidak penting, tapi ketika kita mengubah yang mengisi hidup kita, pikiran kita, hati kita uang, kita sudah kehilangan sumber yang sesungguhnya. Allah sumber yang maha tahu dan menguasai segala sesuatu. Dan hal-hal yang sangat penting kami menyadari ketika kami menjadikan Tuhan menjadi sumber hidup kami. Pintu berkat itu terbuka. Dan bahkan hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami duga, Tuhan mengalirkan berkat dengan cara Tuhan yang tentu luar biasa. Bapak Ibu, tanpa Tuhan semua sia-sia. Walaupun kita kelihatannya berhasil dan sukses, tapi ketika kita tidak melibatkan Tuhan, bisa jadi semua yang kita peroleh, yang kita usahakan itu akan sirna begitu saja. Karena kita tahu bahwa semuanya itu sifatnya sementara. Tetapi kebahagiaan dari orang yang mengandalkan Tuhan, kita akan lihat pada bagian berikutnya di dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Kita perhatikan bagian kedua ini. Apa yang harus kita sadari? Yang harus kita benar-benar pegang teguh. Tuhan yang melimpahkan berkat. Jadi kita sudah punya keyakinan bahwa Tuhan sumber berkat. Tuhan juga akan melimpahkan berkat. Dan yang menarik di sini, Tuhan melimpahkan berkat itu melalui kehadiran anak-anak. Bapak Ibu yang kekasih, siapa sih keluarga yang tidak mendambakan kehadiran seorang anak atau berapa orang anak? Dulu pernah begitu banyak dengan pernyataan atau statement banyak anak, banyak rezeki. Wah, orang-orang dulu punya anak bisa 10 lebih, bisa 1 ke 11-an, ya. Senang. Tapi sekarang banyak anak, banyak masalah. Banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Persoalannya bukan soal banyak anak atau sedikit anak. Tetapi apa yang sedang kita maknai dengan anak. Nah, disinilah kuncinya ketika berkata di situ di dalam ayat 3. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Kita harus menyadari bahwa anak-anak laki-laki, buah kandungan, itu adalah pemberian Tuhan. Milik pusaka, warisan dari Tuhan. Bahkan ketika berbicara tentang buah kandungan, itu adalah upah, sebuah reward, sebuah penghargaan yang sebenarnya Tuhan sediakan. Kita tahu di dalam Mazmur 139,
betapa ajaib dan dahsyatnya kejadian. Pemazmur menuliskan sejak dalam kandungan Tuhan tahu dan Tuhan melihat. Bahkan kepedulian Tuhan itu bukan hanya sekedar bagaimana merancang sebuah janin, satu janin itu kemudian berkembang sampai menjadi bayi. Pemazmur mengatakan betapa ajaib dan dahsyatnya kejadianku. Tidak sanggup aku memahaminya. Tetapi disinilah kita belajar Tuhan memberikan pemberian yang baik bagi keluarga dengan kelahiran seorang anak. Itu sebabnya pemberian yang berharga dari Tuhan ini tidak boleh diperlakukan dengan sembarang. Berapa waktu lalu kita lihat ada bayi yang dibuang, ada bayi yang tidak ditelantarkan. Begitu gampangnya mereka bisa membuat anak atau memiliki anak, tetapi mereka tidak bertanggung jawab. Orang tua yang siap memiliki anak, siap mempunyai anak, tentu akan menghargai seperti Tuhan menghargai seorang anak. Bapak Ibu yang kekasih, dari bagian ini Tuhan melimpahkan kebahagiaan, menambah kebahagiaan kepada keluarga dengan kehadiran anak. Nah, saya dengan istri pun mendambakan ketika kami baru menikah. Tetapi berjalannya waktu kami harus menghadapi sesuatu yang tidak mudah. Ya, istri setelah kami mengungsi itu istri dioperasi 3 kali. Operasi kandungan dan salah satu bagian kiri itu diangkat, ya. Sampai pada operasi ketiga, bagaimana saluran itu non paten katanya, dan vonis dokter ialah tidak mungkin, mengalami banyak kesulitan untuk melahirkan. Waktu kondisi itu memang tidak pernah bagi kami untuk dapat membayangkan atau menerima kenyataan seperti itu. Saya hanya bisa memeluk istri saat itu dan berdoa dan menyerahkan semua kepada Tuhan. Walaupun sulit. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada kami satu hal. Ketika kami belajar semua, kasih karunia Tuhan itu melimpah buat kami untuk menerima kenyataan bahwa Tuhan tidak mempercayakan anak melalui kandungan istri. Tetapi berjalannya waktu kami melihat bagaimana Tuhan itu memberkati, memberikan kebahagiaan bagi kami melalui adanya anak-anak dan cucu yang datangnya kami tidak pernah duga dan pikirkan. Ada seorang pemuda dan pasangannya datang dan kemudian meminta kami untuk menjadi wali pernikahannya. Dan ketika kami siap untuk itu, kami menyadari inilah cara Tuhan untuk memberi kebahagiaan melalui anak. Dan keluarga itu sekarang sudah punya 3 anak, 3 cucu. Kemudian ketika tahu bahwa istri saya sudah tidak bisa, datang satu keluarga mau berdoakan supaya punya anak dan berikan nama buat anaknya. Ketika kami berdoa, memang lahir anak pertama, kami memberi nama. Lahir kedua juga nama. Namanya semua adalah hal-hal yang menggambarkan bagaimana kami turut menjadi bagian daripada merasakan kebahagiaan itu. Dan mereka menjadi anak kami, memanggil papi, mami. Kami belajar sesuatu yang luar biasa. Kebahagiaan yang tidak kami pikirkan menurut fisik kami ketika kami tidak bisa mempunyai anak secara lahir, kandung ya, anak kandung, tapi Tuhan membukanya seperti ini. Dan berjalan waktu setelah 10 tahun, memang kami pernah berpikir untuk melihat anak-anak untuk bisa diadopsi atau ada peluang untuk bayi tabung dan sebagainya, tapi kemudian kami hanya menyerahkan Tuhan apa yang Tuhan kehendaki. Satu saat saya juga mengikuti satu doa puasa waktu itu saya sedang belajar di sekolah teologi dan sharing dengan dosen pembimbing saat itu.
Salah satu pokok yang kami doakan ialah tentang bagaimana adanya anak. Dosen itu memberikan nasihat, kita doakan saja bagaimana Tuhan memberikan. Kalau Tuhan membuka jalan untuk kalian mengadopsi atau mengangkat anak, ya puji Tuhan. Ternyata sekitar sebulan kemudian yang kami panggil Kuku datang membawa 2 anak perempuan. Dan 2 anak itu yang kami pelihara sejak tahun 2007 sampai sekarang. Yang pertama sudah kuliah sambil kerja, sekarang yang kedua masih SMP. Kami melihat sesuatu yang jauh daripada kemampuan kami untuk memikirkan. Terkadang orang bergantung sekali punya anak dan seolah-olah sesuatu yang bermasalah kalau tidak punya anak. Tetapi di sini kami belajar, anak-anak itu adalah dikatakan di situ adalah milik pusaka daripada Tuhan. Jadi harus mengakui itu adalah pemberian Tuhan. Buah kandungan adalah upah. Kalau Tuhan tidak memberikan melalui kandungan, buah kandungan, kita percaya bahwa Tuhan menyediakan. Pada waktu kami merenungkan ini, ternyata Tuhan punya cara yang begitu indah. Perkara yang indah yang Tuhan buat untuk supaya kami dapat menjadi berkat bagi banyak anak-anak lain. Bagi ada anak-anak yang perlu diperhatikan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kebahagiaan dan keluarga yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, tidak pernah dipengaruhi oleh situasi yang terjadi di sekitarnya. Ada orang ketika mengalami masalah, tidak mempunyai anak, dan kemudian menjadi hopeless, putus asa, dan mungkin akan berpikiran buruk. Tetapi Tuhan yang mengasihi, dikatakan akan menyediakan bagi orang-orang yang dikasihnya, dicintainya. Nah, perjalanan kami kemudian mengajarkan kami seperti di dalam ayat yang keempat dan kelima bagaimana sebuah tanggung jawab. Katakan, orang tua yang memiliki anak itu seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikian anak-anak pada masa muda. Bagaimana orang tua itu menjadi pahlawan yang akan membentuk dan mempersiapkan anak-anak untuk masa depan mereka. Bapak Ibu yang kekasih, berkat Tuhan melalui anak-anak ini, kebahagiaan itu terus sampai anak-anak itu bisa menjemput masa depannya. Itu sebabnya sesuatu yang sangat buruk ketika orang tua yang bikin, udah anak-anak dilepaskan dan kemudian dibiarkan untuk melihat. Dan disinilah tanggung jawab yang perlu kita untuk siapkan mereka. Sampai mereka siap lepas dari orang tua dan kemudian memasuki masa depan mereka. Baik berkeluarga, bekerja, berkarir, semuanya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Bagaimana orang tua itu mempersiapkan seperti pahlawan, ya, anak-anak panah itu dipersiapkan pada masa muda mereka. Kemudian di dalam ayat yang kelima, berbahagialah orang yang telah membuat penuh. Jadi masa-masa penting bagi orang tua selagi anak itu masih ada, itu adalah masa-masa yang perlu diisi bagi anak. Apakah yang perlu diisi? Hal pertama yang sangat penting ialah kehidupan rohani dari seorang anak. Dan saya belajar dari papa dan mama bahwa sejak kami masih kecil kami dipersiapkan dengan doa. Doa pagi bersama dalam keluarga itu menjadi bekal untuk kami diisi, diperlengkapi. Dan itu yang saya teruskan. Tidak boleh kami lewatkan satu hari seringkali dalam kondisi sibuk, capek, lelah. Kami harus menggunakan waktu untuk doa dalam keluarga. Kita selalu ingat, ora et labora, berdoa dan bekerja. Kedua hal ini adalah yang menjadi penyeimbang di dalam aktivitas kita.
ketika kita sibuk bekerja dan tidak berdoa, kita akan sadar kita lelah dan banyak hal-hal yang bisa membuat stres. Kita harus berdoa. Berdoa juga, tapi kalau tidak bekerja, itu kan kita tidak melaksanakan amanat dari Tuhan tentang bagaimana kita berusaha. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan juga ingatkan, kamu harus bekerja. Dan ketika kita mengisi kepada anak-anak kita menjadi penuh, mereka pun harus diisi nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai dari firman Tuhan. Dan itu dilengkapi, sehingga mereka pun ketika mereka akan menghadapi dunia ini, mereka dapat menjawab sesuai dengan firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Kita siapkan mereka menjadi penuh dengan firman Tuhan sehingga mereka sanggup untuk menghadapi berbagai tantangan di dunia ini. Kemudian, anak-anak itu akan menjadi kebanggaan kita. Kebahagiaan itu ketika kita melihat mereka berhasil. Mereka berhasil dalam studi, berhasil dalam pekerjaan, menjadi kesaksian sebagai orang tua. Kita, apa yang kita lakukan telah ditunjukkan dalam kehidupan anak-anak kita. Itu yang menjadi doa. Siapapun Bapak Ibu sekarang dengan anak-anak mungkin sedang menanjak dewasa, sedang remaja, atau masih kecil. Jangan lupa hal ini. Tuhan melimpahkan kebahagiaan melalui anak-anak kita. Tetapi jadilah orang tua yang bertanggung jawab. Dan saya singgung sedikit di dalam Mazmur 128, itu ada sorotan yang menarik tentang seorang ayah. Dan di dalam Mazmur 128 melanjutkan juga bicara tentang berkat atas rumah tangga. Dikatakan ayat 1, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalannya. Apabila engkau mengasihi jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baik-baik keadaanmu. Jadi seorang pria, seorang suami, seorang bapak itu harus takut akan Tuhan. Berbahagia itu tetap landasannya penting takut akan Tuhan. Jangan inginkan kebahagiaan kalau kita tidak takut akan Tuhan. Bapak-bapak, suami-suami, tanggung jawab terpenting dalam hubungan dengan Tuhan sebagai imam dalam rumah tangga harus takut akan Tuhan. Hormat akan Tuhan. Hidup kita itu transparan di hadapan Tuhan. Dan juga akan menunjukkan apakah hidup kita juga benar di hadapan istri dan anak-anak. Nah, akhir-akhir ini begitu banyak tantangan bagi para suami, para ayah. Jadilah seorang ayah yang takut akan Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan menghasilkan dari payah, dikatakan berbahagia engkau dan baik keadaanmu. Kemudian juga bagi seorang ayah, ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah diberkati seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi seorang suami, seorang ayah yang takut akan Tuhan akan terlihat juga di dalam istrinya. Seperti pohon anggur yang subur, anak-anak seperti tunas pohon zaitun. Bagaimana? Seringkali ini menjadi satu hal yang langsung buat saya sebagai pribadi. Saya harus mengakui bahwa ada kala hal-hal yang tidak mudah terjadi dalam hidup keluarga kami. Hal-hal kecil, perbedaan pendapat, berbagai hal yang saya seringkali dipengaruhi situasi. Impian-impian besar, mimpi-mimpi besar itu mempengaruhi bagaimana tindakan-tindakan seorang kepala keluarga. Tetapi ketika kita diingatkan bagi hal ini, Tuhan memberikan istri sebagai penolong. Ada kelemahan suami, istri bisa melengkapi.
ada juga kelemahan istri, suami tetap melindungi dan mengasihi. Dan hal itu saya belajar bahwa di tengah-tengah kita sebagai pria seringkali banyak pertimbangan-pertimbangan. Ada juga kita harus memperhatikan secara emosi. Dan itulah keindahannya bagaimana Tuhan menyatukan. Ketika Tuhan sudah menyatukan, apapun konsekuensinya, kita tidak akan merusaknya. Tidak akan menceraikan. Tuhan yang sudah dipersatukan Tuhan, tidak ada yang bisa menceraikan, kecuali maut. Dan belajar dari kesatuan inilah yang akan meneguhkan pernikahan kita. Itu sebabnya kita percaya ketika kita masuk dalam sebuah pernikahan, apapun situasi, kondisi apapun, bersama-sama berjuang, bersama-sama melewatinya. Dan disitulah Tuhan akan mencurahkan berkat. Sekali lagi, laki-laki yang takut akan Tuhan. Dan kemudian rumah tangga yang diberkati, itu Tuhan memberkati engkau supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Jadi dampak berkat atas rumah tangga melalui laki-laki, melalui suami, melalui ayah yang takut akan Tuhan akan juga dikatakan memberkati engkau, akan melihat kebahagiaan bahkan di mana tempat tinggal, di mana rumah tangga itu akan juga dilihat kebahagiaan. Kebahagiaan yang ada dalam sebuah rumah tangga akan berdampak, akan mempengaruhi lingkungan sekitar, dan juga akan melihat keturunan anak-anak dari anak-anakmu. Bapak-bapak, secara khusus berkat atas rumah tangga juga melalui seorang ayah yang takut akan Tuhan, seorang suami yang takut akan Tuhan. Jadi, jadilah imam dalam keluarga yang juga takut akan Tuhan. Tanggung jawab kita tidak hanya sekedar begitu bangga dengan keluarga, tapi apakah kita membawa keluarga kita itu menikmati kebahagiaan? Apakah kita membawa keluarga itu semua kepada pengenalan akan Tuhan seperti yang kita tahu? Ya, tantangan zaman sekarang, kehidupan keluarga itu sedang digerogoti. Perceraian terjadi di mana-mana, dan bahkan kepercayaan, integritas seorang ayah sedang dipertaruhkan. Perselingkuhan terjadi di mana-mana. Kita mendengar ada sesuatu yang sangat miris, seorang yang dikenal sebagai penceramah hebat ternyata diam-diam dia selingkuh. Dan inilah hal-hal yang di depan kita kelihatan baik, tetapi bisa juga terjadi tersembunyi hal-hal yang tidak benar. Itu sebabnya setiap keluarga tetap menjaga hubungan dengan Tuhan. Takut akan Tuhan dimulai dari keluarga kecil kita. Seorang bapak harus menjadi imam, menyediakan mesbah doa bagi keluarga setiap pagi. Di tengah-tengah pandemi ini kami tetap menjaga hubungan. Walaupun istri jauh, saya dengan anak kami tetap berdoa. Dan itulah yang mempersatukan kami. Kami sadar bahwa hanya Tuhan sumber berkat. Kami juga sadar dan sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan memberikan anak-anak untuk menambah kebahagiaan dan sebuah tanggung jawab bagi kami. Dan sebagai seorang ayah pun juga, seorang suami, kami harus tetap takut akan Tuhan. Jauh lebih penting dalam kehidupan ini untuk menjaga kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, karena pagi ini kami sangat diberkati, khususnya untuk kehidupan keluarga. Bapa, ampuni kami, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, ketika kami tidak mengakui Engkau sebagai sumber berkat. Kami merasa kuat menjalani hidup ini tanpa mengandalkan Engkau. Karena
sesungguhnya tanpa Engkau ya Tuhan, kehidupan keluarga kami menjadi sia-sia. Ajarlah kami kembali kepadamu, memegang teguh, bersandar kepadamu, dan hidup di dalam aturan yang Engkau kehendaki, firman-Mu, baik sebagai suami, sebagai seorang ayah, sebagai istri. Kami datang kepadamu untuk membawa hidup keluarga kami, menaruh seluruh pengharapan kami kepada Tuhan, untuk melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah sediakan, berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Bahkan di saat kami tidur, kami bisa melihat bagaimana Tuhan memulihkan kami, memberi kekuatan, bahkan memberi peluang bagi kami untuk menjemput berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Ajarlah kami untuk tetap bekerja, berdoa, setia kepada Tuhan. Walaupun keadaan yang kami hadapi sekarang adalah keadaan yang sulit, kami percaya Engkau memberi hikmat bagi kami untuk mengatasinya. Untuk melihat bahwa Tuhan sempurna dalam memelihara kami. Tuhan begitu peduli dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Dallas Bible Church, para majelis, jemaat semuanya di tengah-tengah kondisi yang sulit. Kami percaya Tuhan bersama dengan mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus memenuhi kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin.